Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Saya Wawan Junawan dengan nomor UKG 2015 0915 9069. Izin memperkenalkan diri. Nama Wawan Junawan, ahli nautika tingkat 2, sarjana manajemen transportasi laut. Saya sehari-hari mengajar di SMK Pelayaran Buana Bari Cirebon, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan hari ini, Rabu 5 Oktober tahun 2022, saya akan mempraktekkan kegiatan pembelajaran dalam memenuhi tugas uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Berikut adalah video praktek pembelajaran yang sudah saya laksanakan. Saya mohon masukan dan saran, semoga kegiatan pembelajaran ke depan untuk saya bisa berjalan lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Banjar Paninggalan maju jalan. Selamat pagi. Pembelajaran Bapak akan absen terlebih dahulu. Ada Roni? Hadir. Oke. Agus Sugiarto? Hadir. Ahmad Fikri? Hadir. Haji Gunawan? Hadir. Alvin? Hadir. Oke. Cesi? Hadir. David? Hadir. Egi? Hadir. Farel? Hadir. Hiro? Hadir. Inaya? Hadir. Iqbal Sadik? Hadir. Yohana? Muhammad Rojar? Hadir. Mario Fajar? Hadir. Muhammad Dekansa? Hadir. Muhammad Iqbal Maulana? Hadir. Natasha? Hadir. Fahrul? Oke, selamat pagi. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hari ini kabarnya semua? Alhamdulillah. Baik. Ya, syukur ya semua kabarnya sehat semua. Baik, sebelum pembelajaran silakan salah seorang pimpin doa. Lanjut. Duduk siap gerak. Lapor kelas 10 Nautika siap menerima materi. Laksanakan. Laksanakan. Sebelum mengawali pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Duduk istirahat gerak. Oke ya, jadi sebelum pembelajaran kalian harus tetap menjaga motivasi belajar ya, tetapkan semangat belajarnya, ya, kehadirannya diperhatikan ya. Nah, hari ini pembelajarannya adalah marine pollution atau kepedulian lingkungan ya. Nah, di sini Bapak akan menerangkan ya dasar-dasar nautika kapal niaga kelas E. Ya, ini mata pelajarannya kepedulian lingkungan dan pencegahan polusi ya. Nah, sini ada tujuan pembelajarannya. Ada yang bisa bacakan untuk tujuan pembelajaran kita hari ini? Oke, silakan. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat memahami dan menganalisis tentang definisi dan tujuan maritime pollution tahun 73-78, penanganan dan pencegahan polusi di laut.
Oke ya, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Peserta didik dapat memahami dan menganalisis tentang definisi dan tujuan marine pollution tahun 73, tahun 78, penanganan dan pencemaran polusi di laut. Nah, ini tujuan pembelajaran kita. Ya. Ada yang pernah melihat pencemaran di sekeliling lingkungan para taruna atau taruni? Ada apa? Belum ke absen? Oke, semua ya. Oke, alhamdulillah ya hari ini kelas 10 Nautika hadir semua. Oke, kan hadir. Baik ya. Sebelum pembelajaran Bapak akan putarkan 2 buah video dan 1 gambar. Nanti silahkan gambarnya diamati ya. Ditulis poin-poin yang penting apa saja. Ya, nanti berikan komentar setelah nanti selesai penayangan atau pemutaran video ya. Harga kapal garam merupakan minyak laut. Tarif PT membawa 242 ton minyak berat dan bahan beracun. Laut perang motor yang ditabrak oleh kapal landing craft atau LCD Adhidahira di dermaga Terminal Mirah. Ini video yang kedua ya. Mulai proses bincang kargo, bincang slopting, pembersihan tangki, proses bunkering, transfer antar tangki, dan aktivitas lain. Segala bentuk pencatatan ini harus selalu ada di atas kapal. Yang kedua, Ya, tadi Bapak sudah putarkan 2 video dan 1 gambar ya, dari gambarnya. Nah, silakan siapa yang bisa mengomentari terkait 2 video tadi dan 1 gambar. Oke, Agus silakan. Izin mengomentari Cap. Ya. Penyebab pencemaran di laut seperti kebocoran pipa minyak bawah laut, kapal karam, tubrukan perahu motor, dan perbaikan kapal di galangan Cap. Oke, siapa lagi yang bisa memberikan komentar? Industri izin Oke. berkomentar. Silakan. Dampak yang ditimbulkan dari pencemaran minyak di laut yaitu seperti tercemarnya ekosistem laut, nelayan tidak bisa melaut, dan keindahan pantai menjadi rusak. Oke, siapa lagi yang beri komentar? Industri Cap. Oke, Izin Farel. komentar. Silakan. Konversi Marpol dari aneks 1 sampai aneks 6 Cap. Oke, itu komentar dari kelompok 1, 2, dan 3. Ada yang bisa memberikan pertanyaan tentang video yang tadi? Yang bertanya boleh? Lagi yang bisa mengomentari terkait video tadi? Oke, Desi silakan. Ya. Itu di situ ada cara-cara penanggulangan tumpahan minyak di laut seperti menggunakan oil boom, alat penyedot minyak, dan oil skimmer. Oke, siapa lagi yang bisa mengomentari? Oke, Naya silakan. Izin mengomentari, efek jika tumpahan minyak dapat diatasi seperti keindahan pantai akan dapat dinikmati lagi dengan orang terkasih dan keluarga tercinta. Oke, ada yang mengomentari? Atau ada yang bertanya? Industri Cap. Ya, silakan. Bapak Devansa. Izin bertanya. Oke, bertanya silakan. Mohon dijelaskan pencemaran lingkungan yang bersumber dari kapal. Oke, ada pertanyaan dari Devansa. Apa aja sumber pencemaran yang bersumber dari kapal? Saya bisa menjawab? Oke, Muhammad Fikri silakan. Pencemaran dari kapal yaitu diantaranya 1. Oleh minyak, 2. Bahan cair beracun dalam bentuk curah, 3. Muatan bahan berbahaya dalam bentuk kemasan, 4. Kotoran dari kapal,
kelima sampah dari kapal, dan yang keenam polusi udara dari kapal. Oke ya, jadi itu ada 6 sumber pencemaran yang bersumber dari kapal. Ada lagi yang bisa bertanya? Izin bertanya. Oke, silakan. Mohon dijelaskan, diterangkan peralatan apa saja yang digunakan untuk penanggulangan pencemaran minyak di laut yang berasal dari kapal. Ya, itu ada pertanyaan di kelompok 3, peralatan apa saja bisa digunakan untuk pencegahan pencemaran yang disebabkan dari kapal. Bisa menjawab? Saya izin menjawab. Oke, Renaldo silakan. Alat yang digunakan yaitu 1 oil boom atau alat pelokalisir tumpahan minyak, 2 oil skimmer atau alat pengisap minyak, 3 absorben atau bahan penyerap minyak, yang keempat oil dispersan atau bahan pengurai minyak. Ya, oke, itu alat-alat yang digunakan untuk pencegahan pencemaran di atas kapal ya, ada oil boom, oil skimmer, oil absorben dan lain-lain ya. Baik, ada yang bertanya lagi? Oke, kalau nggak ada ya Bapak akan bagikan kelompok ya, bagian kelompok. Ini kelompok 1, ada kelompok 2 dan kelompok 3. Nanti kelompok 1 itu membahas aneks 1 dan aneks 2. Kelompok 2 itu membahas aneks 2, 3 dan 4. Kelompok 3 itu aneks 5 dan aneks 6 ya. NOx. Yang kedua, sulfat oksida atau SOx, SOx, dan particular matter atau. Baik, tadi itu adalah video kedua ya. Sekarang ada gambar ya. Nah, ini gambarnya, perhatikan ya. Di sini ada 6 gambar penyebab pencemaran aneks 1 dan aneks 6 ya. Perhatikan gambarnya. Oke. Cukup ya untuk video dan gambar. Nanti akan Bapak bikin kelompok ya. Ini ada kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Nanti kelompok 1 itu membahas tentang aneks 1 dan aneks 2 ya. Kelompok 2 itu aneks 2 dan aneks 3 dan aneks 4. Kelompok 3 adalah aneks 5 dan aneks 6. Ya. Lewat depan ya. Oke, silakan dibagi dulu kelompoknya. Bapak akan bagikan LKPD. Ya, ini kelompok 1 LKPD-nya. Ya. Berapa orang? 5 orang. Oke. Kelompok berapa lagi? Kelompok 2. Kelompok 3 berapa orang? 8. Ya. Oke, sudah dapat semua ya lembar LKPD dan kelompok. Ya. Untuk diskusi berapa lama kesepakatannya? 20 menit cukup? Oke, 20 menit ya. Nah, kita mulai dari sekarang. Nanti hasil diskusinya dibuatkan dalam PowerPoint ya. Nanti Bapak bagikan itunya flashdisknya, atau yang udah flashdisk boleh nanti di copy ke laptop Bapak ya. Jadi nanti hasil diskusinya itu berupa PowerPoint. Nanti bisa dipaparkan ke depan ya. 2 menit lah ya. Asawa. 1 sampai. Ini kelompok 3 ya. Silakan diskusi ya kelompok 3. Ya, kelompok 3 silakan ya dibahas.
Oke, udah sampai mana nih kelompok 1? Oke, ada kendala nggak untuk pembahasan anak 1 dan 2? Tidak ada ya. Boleh nanti lewat referensi di googling juga boleh. Ya, sumber-sumbernya belum dipaparkan di depan ya. PowerPoint-nya udah siap belum? PowerPoint-nya siap lagi dibuatkan ya. Oke. Kelompok 2 udah siap? Udah sampai mana? Lagi menganalisis dampaknya. Oke, ada kendala nggak untuk ini pembahasan aneks 3 dan aneks 4-nya? Salah ya, boleh searching ya untuk bahan presentasinya. Searching di Google. Siap. Oke, sudah semua untuk pembahasan aneks 1 sampai aneks 6, kelompok 1, kelompok 2. Siap. Kelompok 1 udah selesai belum? Siap. Kelompok 2? Siap. Oke, kelompok 3? Siap. Oke, udah selesai ya. Oke, kalau ini silahkan kembali ke posisi masing-masing ya, ke depan. Ya, sebelum ke presentasi paparan kelompok ya, Bapak akan ice breaking dulu ya biar paparannya semangat ya. Nanti gini. Tepuk sekali. Nah, kalau tepuk sekali tangan. Jadi ya, tepuk sekali. Tapi kalau tepuk tangan sekali, nah, tepuk tangan 2 kali. Tepuk tangan 2 kali. Tepuk 3 kali. Nah, tepuk 3 kali ini. Tangan 3 kali ya. Oke, tepuk pramuka. Pramuka. Oke ya. Oke, sekarang mulai ya. Nanti kalau ada yang salah ke depan ya, nanti ada hukumannya kalau yang salah ya, misalnya kelebihan atau kurang ya. Oke. Tepuk tangan 3 kali. Tepuk tangan. Yang salah tuh ya. Tepuk tangan tuh tangan 3 kali. Kalau tepuk sekali berarti pakai jari sekali. Ya, tepuk 2 kali, pakai jari 2 kali. Tepuk 3 kali. Nah, jari 3 kali. Tangannya 3 kali ya. Oke, ulangi ya. Yang salah ada hukumannya ya. Tepuk tangan 3 kali. Tepuk sekali. Depan. Oke ya. Oke. Tepuk tangan sekali. Tepuk tangan 2 kali. Tepuk pramuka. Tepuk 3 kali. Ada Rode. Tadi ya. Ya, depan. Ya. Oke, ya. Ya, biar sini. Nah, sekarang ini 2 orang Bapak kasih hukuman. Hukumannya lucu tapi ya. Jadi gini, kepala digaruk, kelapa diparut. Nah, tapi harus cepat 3 kali ya. Kepala diparut. Kepala diparut, kepala digaruk ya. Coba lagi deh. Kepala digaruk, kelapa diparut. Parut, kelapa diparut, kepala digaruk ya, tapi cepat ya. 3 kali ya. Oke, siap konsentrasi. Ya, Pahrul dulu, silakan. Kepala digaruk, kelapa diparut. Yang kencang, yang cepat. Kepala digaruk, kelapa diparut, kelapa digaruk, kelapa. Ya, ada Roni. Kepala digaruk, kepala digaruk. Kepala diparut. Kepala digaruk. Kenapa digaruk? Ya, oke, duduk ya. Oke, tepuk tangan dulu dong. Oke, silakan kelompok 1 paparan ke depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan tentang yang tadi kita diskusikan, yaitu tentang Marpol Aneks 1 dan Aneks 2. Ya, silakan. Selama kelompok
Aneks 1 dan Aneks 2 diketuai oleh Agus, beranggotakan Ade Roni, Ahmad Fikri, Haji Gunawan, Alvin Abdullah, Sesi, David Maulana. Aneks 1 dan Aneks 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010, Keputusan Menteri Nomor 4 Tahun 2005. Aneks 1. Yang pertama mengatur tentang pencegahan pencemaran oleh minyak, diberlakukan pada tanggal 2 Oktober 1983. Aturan ini ditetapkan berkaitan dengan tenggelamnya kapal tanker MT Torres, memuat pemberlakuan pembatasan ukuran tangki yang ada di kapal tanker, sehingga minyak yang tumpah dari kapal dapat dibatasi seminimal mungkin ketika terjadi kecelakaan atau kandasnya kapal. Aneks 1 penyebab pencemaran minyak dari kapal. Yang pertama, kapal bocor. Yang kedua, kapal karam atau kandas. Yang ketiga, tubrukan kapal. Yang keempat, saat kapal melakukan pengisian bahan bakar atau bunker. Kedua, keindahan pantai akan dapat dinikmati lagi dengan orang terkasih dan keluarga tercinta. Yang ketiga, nelayan dapat melaut kembali. Terima kasih. Cukup demikian pemaparan dari kelompok 1 mengenai Aneks 1 dan Aneks 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya, tadi paparan dari kelompok 1. Silakan ada yang menyangka atau bertanya terhadap kelompok 1. Bahan-bahan pencemaran apa saja yang termasuk Aneks 1? Oke, siapa yang bisa menjawab dari kelompok 1? Oke, Ahmad Fikri. Semua jenis minyak bumi seperti 1 minyak mentah, kedua bahan bakar, ketiga kotoran minyak, dan yang keempat minyak hasil penyulingan. Oke, itu jawaban dari kelompok 1 ya. Ada lagi yang bisa atau ada yang mau bertanya? Kelompok izin bertanya. Oke, silakan. Berikan contoh muatan berbahaya dalam bentuk curah. Oke, itu ada pertanyaan dari kelompok 3. Oke, kelompok 1 silakan. Instruksikan, izin jawab. Contoh barang cair beracun dan berbahaya hasil produksi kimia yang diangkut dengan kapal tanker khusus atau chemical tanker. Contoh zat kimianya metanol, etanol, dan lain-lain kan. Ya, oke, itu biasanya kapal tanker ya, karena Aneks 2 adalah zat cair berbahaya dalam bentuk curah. Ya, artinya muatan yang tidak dikemas ya. Ada lagi yang bertanya? Cukup. Oke, cukup ya. Oke, tepuk tangan sekali untuk kelompok 1. Marpol Aneks 1 dan Aneks 2 dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, bukan sekali lagi untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok Oke ya, sekarang paparan dari kelompok 2. Ya, kelompok 2 silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin memaparkan hasil diskusi Marpol Aneks 3 dan Aneks 4. Baik, kami dari kelompok 2 dengan diskusi materi Marpol Aneks 3 dan Aneks 4 dengan ketua Hiro, anggota Egi, Farel, Inayah, Iqbal, Leonard, dan Rojar. Aneks 3 yaitu jenis pencemaran barang berbahaya dalam kemasan. Pemberlakuan 1 Juli 1992. Penerapan semua kapal ukuran lebih besar atau sama dengan 400 gross tonnage. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2012. Keputusan Menteri Nomor 4 Tahun 2005. Dan untuk Aneks penumpukan kuantitas, pengecualian, dan pemberitahuan untuk mencegah pencemaran oleh barang berbahaya. Sejak tahun 1991, IMDG atau International Maritime Dangerous Goods Code
telah memasukkan kategori sebagai barang berbahaya yang dapat mencemari laut. Dan aneks 4-nya yaitu memuat tentang pencegahan pencemaran oleh limbah dari kapal atau sewage kotoran, diberlakukan pada tanggal 27 September 2003. Memuat persyaratan tentang pencegahan dan penanggulangan pencemaran laut karena limbah yang dibuang dari kapal. Terima kasih. Sekian dari kelompok 2 pemaparannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila topik wal-hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan dulu. Baik, selanjutnya masuk ke sesi tanya jawab. Silakan ada pertanyaan atau sanggahan tentang paparan dari kelompok 2. Yang bertanya silakan. Oke, Rifana. Rifana silakan. Jelaskan aturan apa yang mengatur tentang muatan bahaya. Oke, ada pertanyaan kelompok 3 ya. Silakan dijawab. Aturan yang mengatur tentang muatan berbahaya adalah IMBG Code, singkatan International Maritime Business Good Code. Oke, ada lagi? Oke, silakan kelompok 1. Jelaskan contoh sewage atau kotoran dari kapal. Baik, izin jawab, Cap. Oke, silakan Pak. Pencemaran yang disebabkan oleh kotoran manusia dari kapal adalah kotoran-kotoran dari toilet, WC, urinal, wastafel, ruangan perawatan atau hospital room, kotoran hewan atau untuk kapal ternak, serta campuran dari buangan air tersebut. Ya, itu pertanyaan atau jawaban dari kelompok 2 ya terkait masalah sewage atau kotoran yang berasal dari kapal. Ada lagi ditanyakan? Gak ada, cukup. Oke, silakan ditutup. Sekian dari kelompok 2 pemaparannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, utang saya lagi untuk kelompok. Angkat dulu aja ya. Baik, tadi itu paparan dari kelompok 2. Sekarang lanjut ke paparan dari kelompok 3. Silakan kelompok 3 ke depan. Ya apa nih? Repansa di sana. Ya silakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin memaparkan hasil diskusi kami mengenai aneks 5 dan aneks 6. Itu poinnya. Kelompok 3 aneks 5 dan aneks 6. Ketua Muhammad Repanza, anggota Muhammad Iqbal, Natasha, Renaldo, Rifana, Subhan, Sahrul. Aneks 5 jenis pencemaran sampah atau garbage. Pemberlakuan 31 Desember tahun 1998. Perintah nomor 21 tahun 2010, Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2012, Keputusan Menteri nomor 4 tahun 2005. Aneks 6 jenis pencemaran udara air. Pemberlakuan 19 Mei tahun 2005. Penerapan semua kapal ukuran lebih dari 400 gross tonnage, fixed and floating drilling rig. Dasar hukum Undang-Undang nomor 17 tahun 2008, Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2010, Peraturan Presiden di beberapa kawasan yang dilindungi spesial area, dan yang terpenting dilarang keras pembuangan sampah plastik ke laut. Aneks 6 memuat ketentuan tentang pencemaran udara dari kapal dengan menetapkan persyaratan penggunaan bahan bakar yang mempunyai emisi gas buang dengan kadar sulfur oxide (SOx) dan nitrogen oxide (NOx) yang sangat terbatas, boleh melebihi 1,5% m/m. Sekian pemaparan dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, tadi paparan dari kelompok 3. Sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Silakan ada yang bertanya atau mengomentari paparan dari kelompok 3. Oke, Agus silakan. Izin bertanya. Terangkan larangan pembuangan sampah ke laut menurut jenisnya dan jarak pembuangan dari darat. Oke, itu ada pertanyaan di kelompok 1. Silakan kelompok 3 dijawab. Siap, izin menjawab. Oke, Rifana silakan. Jarak kurang dari 25 mil yaitu plastik,
terapan bahan-bahan pelapis, bahan-bahan kemasan. Jarak dari 12 mil yaitu plastik, kertas, majun, kaca. Jarak 3 mil yaitu sisa-sisa cleaning atau bongkar atau pembongkaran. Oke, ada lagi yang mau bertanya ke kelompok 3? Oke, kelompok 2 silakan. Yang termasuk spesial area daerah mana saja? Oke, silakan kelompok 3 dijawab yang termasuk spesial area apa saja. Izin menjawab pertanyaan dari Ipalo, kelompok silakan. 2. Spesial area yaitu 1. Daerah Laut Baltik, 2. Laut Hitam, 3. Daerah Teluk Persia, 4. Daerah Laut Tengah, Mediterranean Sea, dan 5. Daerah Laut Merah. Ya, oke, itu daerah spesial area. Ada lagi yang bertanya? Oke, silakan Haji. Tindakan apa yang harus dilakukan untuk mengurangi emisi gas buangan sulfur oksida dan nitrogen oksida? Oke, siapa yang menjawab kelompok 3? Oke, Natasha silakan. Kapal-kapal harus dilengkapi dengan sistem saluran gas buang yang mempunyai saringan pembersih atau exhaust gas cleaner system atau menggunakan metode lain yang dapat membatasi emisi SOx. Ya, atau sulfur oksida dan nitrogen oksida. Ada lagi pertanyaan? Cukup? Nggak ada? Oke, silakan kelompok 3 ditutup diskusinya, presentasinya. Demikian paparan dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, subhanallah. Baik ya, tadi sudah presentasi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Sekarang kita ke kesimpulan. Silakan kelompok 1 menyimpulkan materi yang tadi dipelajari. Izin menyimpulkan materi yang tadi. Konvensi Internasional tentang Pencegahan Pencemaran dari Kapal Marine Pollution tahun 73 tahun 78 terdiri dari 6 aneks. Aneks pertama, pencemaran yang disebabkan oleh minyak. Aneks kedua, pencemaran yang disebabkan oleh zat cair beracun dalam bentuk curah. Aneks ketiga, pencemaran yang disebabkan oleh zat cair berbahaya dalam bentuk kemasan. Aneks 4, pencemaran yang disebabkan oleh sewage atau kotoran dari kapal. Aneks 5, pencemaran yang disebabkan oleh sampah dari kapal. Aneks 6, pencemaran yang disebabkan oleh udara dari kapal. Oke, itu kesimpulan dari kelompok 1. Siapa lagi yang bisa menyimpulkan? Untuk sikap izin Oke, menyimpulkan. kelompok 2 silakan. Ada pula dokumen kapal yang terkait dengan pencegahan pencemaran, yaitu sertifikat pencegahan pencemaran seperti IOPP atau International Oil Preventing Pollution, NOPP National Oil Preventing Pollution, dan IAPP atau International Air Preventing Pollution. Ya, oke, jadi ada beberapa dokumen kapal yang terkait dengan pencemaran oleh minyak di kapal. Ya. Oke, siapa lagi yang mau? Oke, silakan kesimpulan kelompok. Ya, kelompok 3 silakan. Penanggulangan tumpahan minyak bisa melalui yang pertama, penyiapan contingency plan atau rencana keadaan darurat. Kedua, penyediaan peralatan yang siap untuk pencegahan tumpahan minyak. Yang ketiga, latihan secara berkala. Yang keempat, berkoordinasi dengan pihak terkait. Oke, itu kesimpulan kelompok 3. Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Oke, Haji silakan kelompok 1. Lingkungan hidup sebagai karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia, kita perlu menjaga dan merawatnya. Baik, yaitu jadi lingkungan adalah sebagai karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia, sehingga kita semua perlu menjaga dan merawatnya. Ya. Ini ada evaluasi ya. Oke, tadi kesimpulan sudah. Sekarang ada evaluasi ya. Ini ada latihan soal. Nanti buatlah cara pencegahan dan sarana yang digunakan untuk pencegahan pencemaran yang bersumber dari kapal pada Konvensi Marpol tahun 7378. Kemudian buatlah dengan menggunakan bagan atau kolom perbedaan Konvensi Marpol 7378 aneks 1 sampai aneks 6. Kemudian lakukan analisis dari dampak pencemaran laut yang bersumber dari kapal ya. Nah, di sini juga ada be alert provision, artinya kita semua itu alergi terhadap pencemaran. Ya. Baik, kita masuk ke refleksi ya. Oke, sebelumnya itu kumpulkan dulu LKPD-nya. Kumpulkan dulu LKPD-nya. Kelompok 1. Ada lagi?
Oke. Kelompok 2 mana LKPD-nya? Oke. Kelompok 3. Ya, oke ya. Oke, kita ke refleksi. Silakan yang bisa merefleksikan hasil pembelajaran tadi. Oke, bagus, silakan. Sekarang kita masuk ke sesi refleksi ya. Silakan perwakilannya. Oke, yang merefleksikan. Ya, silakan kelompok 1 Agus. Sejauh mana pemahaman materi yang telah dipelajari? Saya sangat memahami materi yang telah diberikan karena penjabaran yang sangat jelas, ya. Oke, kelompok siapa lagi yang bisa menjawab untuk refleksi kedua, pengetahuan apa saja yang diperoleh selama kegiatan pembelajaran? Oke, Hiro. Pengetahuan apa saja yang diperoleh selama kegiatan pembelajaran, yaitu dapat mengetahui alat-alat penanggulangan pencemaran minyak di laut, contohnya oil boom, oil skimmer, absorben, dan oil dispersion. Oke, refleksi ketiga, apa yang menjadi kesulitan dalam melakukan analisis materi ajar pada pembelajaran ini? Silakan. Oke, Repanta silakan. Ingin merefleksikan apa yang menjadi kesulitan dalam melakukan analisis materi ajar pada pembelajaran ini. Kesulitannya diperlukannya penelitian dan sumber yang akurat supaya bisa menentukan dampak yang ditimbulkan dari pencemaran. Oke, jadi yang sulit adalah melakukan analisis atau penelitiannya. Oke, refleksi keempat yaitu pada bagian mana proses pembelajaran yang menarik? Silakan siapa? Itu sih, Kep. Oke, kelompok 2 Inayah. Saya izin, Kep, pada Ya. bagian mana proses pembelajaran yang menarik, yaitu bagian menonton video yang menjelaskan pencemaran dan dampak dari aneks 1 sampai 6, juga saat presentasi kelompok dan sesi tanya jawab, ya. Ya, baik. Ya, itu refleksi hasil pembelajaran hari ini. Baik ya, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini ya. Pembelajaran selanjutnya adalah pengendalian pembuangan minyak di laut ya. Kemudian ada buku Oil Record Book buku 1 atau jilid 1, kemudian ada buku Air Record Book jilid 2. Itu khusus untuk kapal tanker ya. Oke, silakan ditutup Ibu Binoa salah seorang. Pimpinan saya ambil alih. Duduk siap, gerak. Kelas 10 Nautika telah menerima materi, laporan selesai. Bubarkan. Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Duduk istirahat, gerak. Ya, baik ya, semoga apa yang disampaikan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Sebelumnya Bapak mohon maaf jika ada perkataan atau ucapan yang tidak berkenan. Bapak akhiri memberi topik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi